Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatu iman mitra jaisi di mana saja antum berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya atas kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di Jumat yang kedua di bulan Rajab tahun ini, mari sama-sama kita selalu awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang itu semua menjadi karunia buat kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman, dan tentunya sehat walafiat yang ini harus selalu kita jaga. Nah, Mitra JC sekalian, alhamdulillah sorban umat kembali hadir di Mitra JC sekalian, dan tentunya ini atas ketentuan takdir izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah memulai dari jam 10, tapi ada sesuatu yang ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Ini semua tak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu berpositif, berpikir positif, berpikir thinking yang baik, ya. Positive thinking, dan juga kita harus selalu berlapang dada dengan segala ketentuan yang Allah karuniakan kepada kita. Mitra JC sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa acara ini disiarkan langsung oleh Radio JC menjadi radio peradaban Islam yang insya Allah akan kita kirim linknya secara streaming di Facebook dan insya Allah juga ke YouTube, Ustaz. Ya. Dan untuk tema kali ini kita mengundang Ustadz Zainal Arifin untuk membahas yang sebentar lagi biasanya lagi rame, Ustadz, yakni tentang Valentine. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam memandang, menyikapi Valentine itu sendiri. Ya, untuk itu di waktu yang sangat singkat ini sampai insya Allah sampai jam 11, sorban umat akan ngobrol-ngobrol langsung dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin. Silakan Ustaz, langsung aja mau menyapa mitra JC sekalian, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada mitra JIC semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita dinilai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahfu ma laysa laka bihi ilmin inna sam'a wal absara wal fuad kullu ulaika kan anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JIC yang berbahagia, Islam tidak mengharamkan apa yang namanya cinta atau kasih sayang. Tidak mengharamkan itu. Tapi Islam memberikan ruang kepada itu, diarahkan dan dikendalikan bahwa cinta kita itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an surah 3 ayat 14. Ini fitrah manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ju'ina linnas subusawati minal nisa wal banin ila khairal ayat. Ini fitrah manusia bahwa manusia difitrahkan itu cinta kepada wanita, kepada anak-anak, kepada emas, kepada perak, dan kepada pekerjaan. Itu fitrah manusia. Tinggal bagaimana kita mensikapinya itu. Jadi cinta pada di sini tuh cinta yang dikendalikan oleh aturan gitu. Tidak zaman sekarang. Cinta itu diarahkan atau dikendalikan oleh hawa nafsu. Inilah yang terjadi atau sekarang yang umat Islam terjebak pada perayaan Valentine Day. Ya, cinta atau kasih sayang yang dibalut dengan maksiat begitu. Kebanyakan umat Islam itu lupa bahwa Valentine Day itu adalah perayaan yang bukan dari perayaan agama Islam itu sendiri, tapi merupakan perayaan dari agama lain sebenarnya. Itu lupa sekali bahwa umat Islam lupa sejarah Valentine Day itu, ya kan, dahulu adalah perayaan bangsa Romawi, bukan perayaan umat Kristen sebenarnya. Itu perayaan bangsa Romawi, yaitu perayaan Lupercalia, yaitu perayaan mengenang atau memperingati dewa kesuburan, gitu kan.
bagaimana cara memperingati pada waktu itu. Jadi pada waktu itu dikumpulkanlah muda-mudi ya kan di dalam satu gedung, dalam satu hall, dan si perempuan, si wanitanya itu menuliskan nama. Menuliskan nama, namanya ditulis, terus dimasukkan ke gentong-gentong yang ada di sekitar situ. Lalu si lelaki yang telah diundi mengambilnya, ya kan, mengambil tulisan itu dan terdapatlah suatu nama. Maka kalau namanya wanita itu dia maju ke depan dan dia menemani si pria itu dalam semalam. Tentunya menemaninya bukan main game atau main catur, tentunya tidak itu. Tapi yang menemaninya berbau, dalam tanda kutip berbau seks, ya kan, tidur bareng atau making love dan sebagainya. Itu awal cerita dari perayaan Valentine Day. Tentunya itu perbuatan yang maksiat ya, nauzubillah min zalik ya. Sampai sekarang efeknya masih ada. Sampai sekarang efeknya masih ada. Pada tahun 1496 itu ketika Romawi mengambil suatu keputusan bahwa Valentine Day itu akan, atau upacara Lupercalia yang dimulai dengan bangsa Romawi itu dijadikan perayaan gereja. Itu oleh Paus ya kan, Galadius I. Namun pada tahun 1969 perayaan Valentine Day itu dianulir, bukan perayaan gereja, itu perayaan Romawi karena perayaan itu banyak mengandung keburukan-keburukannya. Lalu bagaimana sekarang di Amerika ya kan? Pada tanggal 14 Februari itu dirayakan sebagai Hari National Condom Week. Artinya seminggu sebelum hari tanggal 14 dan sesudahnya itu banyak orang di Amerika melakukan seks bebas. Dikhawatirkan populasi kelahiran akan meningkat, sehingga pada tanggal 14 itu dinamakan Hari The National Condom Week, Hari Pekan Nasional Memakai Kondom, gitu. Itu nauzubillah min zalik gitu kan ya. Begitu juga di Inggris, itu yang disebut dengan The Important Day, sama Hari Bebas Seks namanya. Lalu bagaimana di Indonesia, ya kan? Sama, tidak ada bedanya sebenarnya. Setiap muda-mudi Islam terutama kebanyakan terjebak kepada hal yang demikian. Kita lihat surveinya. Pada tahun 2005, survei melalui surat kabar itu menghasilkan data dari 413% yang melakukan Valentine Day pada waktu itu ya kan, itu kurang lebih 24% itu melakukan hubungan seks setelah acara Valentine Day. Itu tahun 2005. Dilanjut tahun 2006, itu survei lebih mencengangkan lagi. Pada tahun 2006 itu ada 54% remaja Bandung telah melakukan hubungan seks, making love. Dilanjutkan dengan di Jakarta itu 51%. Itu surat kabar. Tapi ada badan independen yang melakukan survei. Ini resmi. Namanya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu melakukan survei pada tahun 2008 tentang acara Valentine Day itu, maka didapati bahwa 62,7%, meningkat terus ya. 62,7% itu remaja SMP telah melakukan hubungan seks bebas atau making love. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah bahwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka itulah seperti kaum tersebut. Atau dalam hadis lain, man tasabbaha biqaumin falaysa minni. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itulah bukan umatku. Ya kan? Itulah sejarah yang ada, fakta yang ada bahwa sebenarnya hari Valentine Day itu adalah hari kasih sayang yang dibalut oleh kemaksiatan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Tentu harusnya menolak secara tegas, ya kan? Karena sifat dari seorang muslim yang beriman itu Muhammadur Rasul wallazina ma'u asyiddau 'alal kuffar ruhamahu bainahum. Artinya menolak kegiatan atau memboikot kegiatan yang namanya fidai tersebut.
Di dalam Islam hari kasih sayang itu bukan setahun sekali, tapi setiap hari harus melakukan kasih sayang tersebut. Karena Allah juga mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga perbuatan kita cinta kasih atau kasih sayang kepada sesamanya, bahkan lingkungan itu harus dilakukan dengan tiap hari. Tidak ada waktu yang temporel, yang kondisional, tidak ada. Setiap hari dia melakukan kasih sayang kepada sesamanya, kasih sayang kepada akhlak kepada tumbuhan, alam semesta dan sebagainya. Itu yang dinamakan akhlak. Inilah yang diutus pertama kali oleh Allah kepada Rasulullah, innama bu'istu liutami mamakarimal akhlak. Demikian. Ya, baik mitra JC sekalian. Alhamdulillah, jelas guru kita Ustadz Zainal menjelaskan kepada kita kaitan dengan akan itu Palentine. Terutama saat kita lihat dari sejarahnya, ya, itu memiliki sejarah yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan Islam. Ya, justru ini sesuatu yang tadi Ustadz Zainal sampaikan, kita jangan mengikutinya, ya, bahkan tegas. Ya, apalagi kan jelas Ustadz, kita sering dengar guru-guru kita menyampaikan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Ya, jadi jelas kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya. Ya, apalagi itu semua informasi yang tadi Ustadz sampaikan, ya Ustadz sampaikan tadi semuanya itu kaitan dengan penuh kemaksiatan. Ya, sementara justru Islam hadir mencegah kemaksiatan itu. Ya. Nah, sikap kita sebagai Muslim ini terutama kaulah muda nih Ustadz. Ya. Kalau mungkin teman-teman saya sih yang sebaya, itu mah ngapain sih San dibahas gitu. Tapi bukan untuk kita terutama. Kita sebagai orang tua juga punya peranan penting terhadap mereka yang muda-muda, ya. Dan kita semua bagaimana untuk mengcounter itu semua. Nah, langkah-langkahnya gimana nih Ustadz untuk sebelum kita masuk kepada langkah-langkah, kita tahu juga bahwa umat golongan lain dalam hal ini Nasrani dan Yahudi itu tidak akan segan-segan mempengaruhi kita untuk sama-sama mengikuti milah mereka. Ya kan? Walantar do angkal Yahudu wala nasoro hatta tabiat milatahum. Ya kan, sesungguhnya orang yang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan segan kepada kita, tidak bosan-bosannya supaya kita mengikuti milah mereka. Banyak strategi-strategi yang dilancarkan oleh, ini mesti sadari bahwa inilah strategi mereka. Dalam tahun 1935 itu pendeta Samuel Juemer Marinus itu pendeta yang bisa mengubah ya Indonesia ya, dari tadinya 90% umat Islam sekarang itu tinggal 80 bahkan 70% populasi umat Islam. Itu akibat dari misionaris yang diketuai oleh Juemer itu, Marinus Samuel Juemer. Pada tahun 1935 ada konferensi gereja di Kut, di kota Al-Kut. Itu memutuskan bahwa mereka tidak akan menghancurkan Islam. Itu nggak bisa. Tapi mereka akan membuat generasi baru Islam yang jauh dari Islam itu sendiri. Ya kan, yang jauh dari Islam dan mengikuti hawa nafsu. Bagaimana dia buat program? Macam-macam programnya. Termasuk aplikasi-aplikasi yang ada di sekarang kita punyai. Kalau kita nggak salah-salah ya kan, nggak mensikapi dengan bijak, maka kita akan terjebak oleh program mereka. Itu yang pertama. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya harusnya kita buat acara tandingan gitu kan. Harusnya. Ya, kalau mereka buat acara misalkan di gedung, jam 12 malam dimatiin lampunya, ada nama si A sama si B kena diundi, ya kan, dimasukin ke kamar dan melakukan perzinahan, kita buat acara, kita dibuat pengajian bahwa ini adalah hari Valentine Day itu atau V-Day itu adalah hari yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena ya kan melakukan perayaan-perayaan yang bukan perayaan agamanya, agama Muslim.
Ini logikanya seperti daging babi atau daging anjing itu kan merupakan makanan-makanan mereka. Itu diharamkan sama kita. Itu logikanya begitu. Tatkala kita makan daging anjing atau daging babi kan haram. Begitu juga tatkala melakukan perayaan-perayaan yang bukan dari agama kita, maka itu dinilai haram hukum. Jadi mengatakan pun haram, walaupun dalam hal ini MUI Majelis Ulama Indonesia belum menetapkan itu. Tapi kita secara akidah kita bahwa itu adalah haram karena merayakan perayaan yang bukan dari agama kita sendiri. Dan ini harusnya disadari oleh kaula muda bahwa kita sudah terjebak oleh program-programnya, program musuh-musuh Islam terutama. Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Dalam ini Rasulullah pernah bersabda, engkau akan mengikuti jalan-jalannya. Ya kan? Pertama, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai dia masuk ke lubang buaya, engkau pun mengikuti masuk ke lubang buaya. Para sahabat pada waktu itu bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah jawab, siapa lagi kalau bukan dia? Jadi begitu program-programnya. Itulah yang mesti disadari bahwa Hari Valentine Day itu adalah pertama haram, ya kan? Yang kedua mubazir, ya kan? Perbuatan sangat mubazir, membeli kado coklat banyak-banyak gitu kan? Tukar-tukar kado coklat biasanya begitu kan? Dan sebagainya. Kedua itu perbuatan bid'ah. Ini sebenarnya perbuatan bid'ah yang sebenarnya gitu. Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah perbuatan bid'ah yang sebenarnya. Mengada-ngada. Ya, setiap yang mengada-ngada adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu jawabannya. Ya. Jadi jelas mitra JIC sekalian, kita terutama para orang tua terkait tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Iya, betul. Bahwa selalu kita tanamkan harus memiliki kekuatan akidah. Betul. Tadi kata Ustaz, akidah tauhid yang hanya terikat dan mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mampu menghadapi kontaminasi atau bujukan rayuan setan laknatullah apapun bentuknya. Ya, begitu Ustaz ya? Betul. Ya, maka terutama menyikapi setiap perayaan-perayaan yang memang itu tidak diajarkan oleh Islam dan Islam tidak pernah menjelaskan akan itu, memerintahkan. Ya, salah satunya si Valentine itu. Ya, maka tentunya kita bagi umat Islam yang tadi kata Ustadz di Indonesia ini populasinya secara kuantitas kita menurun ya. Ya, yang ada seharusnya kita harus memiliki Islam yang kafah, Islam yang baik, Islam yang kalau kemarin itu Islam yang tidak parsial, Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai Islam parsial gitu, hanya sebagian. Ya. Nah, yang timbul pertanyaan, tapi kenapa gitu, Ustaz? Ya. Kok ini sering disampaikan, ya. Ini sering diingatkan, tapi ada saja gitu. Bahkan yang kelihatan mereka juga yang menggunakan busana Muslim, Ustaz. Itu juga gandrung, ya. Dan juga mungkin didukung juga dengan produk-produk yang tadi Ustadz sampaikan, berbagi coklat, berbagi kado gitu. Nah, padahal udah sering diingatkan, disampaikan oleh guru-guru kita, apakah penyampaiannya ataukah hijabnya atau apa ini Ustadz? Ya, banyak sih berbagai faktor ya yang menyebabkan udah para ustadz, para kiai, para guru-guru sudah menjelaskan bahwa V-Day atau Valentine Day ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama, tapi masih saja banyak acara-acara yang acara-acara yang banyak. Tapi mudah-mudahan sekarang nggak banyak soalnya. Omikron soalnya gitu. Tapi kalau mereka memang sudah terkontaminasi secara internal atau eksternal dalam dirinya, pasti dia pasti merayakannya juga. Karena kan seperti yang ditenggarai oleh pendeta Zuimer tadi bahwa bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari Islam itu sendiri, tapi generasi baru Islam itu akan selalu mempertuhankan hawa nafsunya, gitu.
Jadi segala diprogram untuk mempertuhankan hawa nafsunya, begitu. Sehingga tentunya harusnya kita juga harus bersungguh-sungguh, berupaya terus, tidak pernah lelah, sabar, khusyuk dan sebagainya dalam rangka memerangi hal-hal yang demikian. Tentunya ini tidak tugasnya ustadz atau tidak tugasnya kiai atau ulama, tapi tugas semua yang dirinya mengaku muslim dan beriman. Baik itu orang tua, guru, bahkan meningkat terus sebenarnya. Gitu. Karena kita adalah di negara yang mayoritas Islam, harusnya yang demikian itu tidak terjadi kalau Islamnya kafah, tidak parsial begitu. Jadi emang agak susah tatkala kebanyakan kita umat Islam melakukan Islamnya itu yang enak-enak aja, ya kan? Yang kata yang kemarin Ustadz Yuyu itu yang disenengin, yang menguntungkan dan sebagainya. Tapi kalau yang susah-susah nggak mau dan sebagainya. Itulah yang dinamakan Islam yang parsial. Kita harusnya kan Islam yang kafah, yang seluruh kehidupan kita diatur dan mau diatur oleh Islam itu sendiri. Sehingga kita nantinya hidupnya sakinah. Kalau parsial nggak bakal sakinah dia. Betul. Ya. Demikian. Ya, baik mitra JC sekalian, jelas sebenarnya yang sudah disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Zainal Arifin dan juga para ulama, para asatidz sering mengingatkan ini. Ya. Namun ternyata ada faktor yang itu sulit untuk dibendung. Ternyata faktor internal Ustaz tadi Ustaz, ya. Faktor dalam diri ya, yang sifatnya mau euforia, yang maunya kebebasan. Ya. Nah, justru bagaimana gini Ustaz, untuk biar dalam diri kita ini semuanya ya Islam lah. Islamnya bukan cuman tadi parsial tadi. Islamnya cuman yang disenengin, yang berat itu mah bukan gitu. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya, bukan hanya faktor diri, itu saya katakan buat internal eksternal. Faktor eksternal ini kita sekarang sangat berat sekali, misalkan dengan propaganda yang dinamakan moderasi agama. Moderasi. Nah, ini kan jadi serba salah umat Islam. Kalau kita menolak, mengharamkan sesuatu yang bukan dari agama, disebut intoleransi dan sebagainya, ya kan? Jadi harusnya saling dukung-mendukung antara faktor internal dan eksternal gitu loh. Sekarang kan propaganda yang sangat masif bahwa moderasi agama yang kemarin juga dibahas di sini juga kan gitu kan, bahwa dalam moderasi agama itu ya kan yang dituju umat Islam, dikatakan umat Islam tidak toleran, intoleran, tidak mau merayakan Natal, tidak mau merayakan Valentine Day dan sebagainya, begitu kan? Nah, tapi kalau kita Islam kafah, moderat, kalau kemarin di moderasi itu kemarin sudah lengkap sekali dibahas oleh Ustadz yang kemarin berada di sini, sudah sangat jelas bahwa tidak, Islam itu wahadainahu nazdain, jalannya sudah ada, jalan kiri mau jalan kanan, nggak ada yang jalan moderat, tengah-tengah nggak ada, gitu loh, ya, gitu. Jadi itulah tentunya. Kalau untuk diri kita ya harus punya rasa ini, sense of belonging terhadap Islam. Bagaimana caranya? Ya kita harusnya sungguh-sungguh kita harus ngaji gitu loh. Ngaji lagi, back to basic, ngaji lagi gitu loh. Sekarang, dulu kalau di zaman tahun 80-an masih banyak lah. Ya rumah-rumah muslim, itu kalau maghrib banyak yang baca Quran. Banyak yang tilawah Quran, mulai juz amma istilahnya, tadarus Quran. Sekarang sudah tidak ada. Silent kalau Ustaz. Ya? Silent juga nggak ada. Nggak ada yang baca Quran gitu. Yang baca Quran handphonenya ya kan gitu. Inilah yang menyebabkan terjadi gitu. Jadi terjadilah parsialitas Islam beragama juga. Gitu. Jadi pengikisan kebudayaan Islam yang sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum, ya tadi Ustadz sebutkan tahun 80-an ya. Sekarang sudah tidak ada. Makanya sekarang kita harus kembali ke basic lagi. Kembali kepada fitrah. Ayo kita ngaji gitu loh. Datangilah tempat-tempat majelis taklim. Datangnya kita ke tempat majelis taklim itu kan sama dengan datang ke taman-taman surga. Riyadun min riyadil jannah gitu kan. Datang ke taman surga gitu kan. Ini disuruh ke taman surga nggak mau gitu kan.
Padahal datangnya aja sudah ke taman surga, didoain oleh para malaikat. Diampuni Masya dosanya dan beri rahmat. Ini yang harus disadari. Ayo kita ngaji. Gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, mungkin saat di pengajian rasanya kurang nyaman kan Ustaz? Atau memang jenuh gitu. Kalau tadi kan Ustaz contohkan, ceritakan ada kupon, ini Valentine nih Ustaz nih. Iya. Pas dilihat nama saya ini akhirnya Iya. dia berduaan dengan yang itu, nauzubillah. Ya. Tapi bisa nggak pengajian itu untuk kaula muda yang mereka hadir tuh begitu nyaman dan menyenangkan sehingga dia mau hadir lagi dan hadir lagi. Iya. Nah, mungkin Ustadz ada trik-trik yang karena Ustadz kan pengalaman juga nih dalam usia yang Ya, ini kan medianya, tempat taklimnya juga mungkin perlu di-upgrade gitu ya. Ah, Gitu, iya, gitu, iya, iya, di-upgrade ya. Misalkan gini, taklim-taklim kebanyakan di masjid-masjid itu kebanyakan kajian-kajiannya fikih gitu loh. Sehingga membosankan lah kalau fikih lah gitu kan. Walaupun penting gitu kan, tapi Iya. bukan di publik lah, di klasikal lah kalau fikih di ruang tertentu gitu kan. Tidak di pengajian umum gitu kan ya. Iya, iya, iya. Harusnya di pengajian itu realita yang ada misalkan. Dibentuklah misalkan sekarang kan lagi menjamur ya misalkan kedai-kedai kopi dan sebagainya, ya kan? Iya, iya, Kedai-kedai semua itu harusnya pengajiannya di sekitar situ gitu loh. Bagaimana menarik anak muda begitu. Kita contohlah Ustadz muda yang sekarang lagi tenar ya Ustadz Hanan Ataki ya. Iya, iya, iya. Di masjid Trans Studio itu ada kedai kopinya dan itu bisa habis ngaji langsung ngopi gitu kan gitu kan. Ya, bisa anak. Jadi jangan ayo ngaji, ayo nongkrong di masjid gitu. Jangan ayo ngaji di masjid, nggak mau dia. Jadi, dengan bahasa-bahasa yang agak anak muda sekarang gitu ngajaknya gitu. Iya, iya, iya. Ya nggak seperti gaya-gaya tahun 80-an ngajinya begitu. Iya, iya, iya. Berarti memang penting juga ya saat kita mengadakan Ya. kajian, pengajian khususnya kaulah muda, kemasannya yang perlu begitu memang cocok buat mereka. Iya. Ya, sehingga mereka Ya, nyaman. sehingga dia mengerti nyaman, paham, ngerti bahwa misalkan perayaan Valentine Day itu bukan dari agama Islam, bukan perayaan kita begitu. Dia ngerti, oh gitu. Ternyata dia nanti lama-lama itu akan terkikis dan hilang sendiri. Tatkala seluruh saksiyah para pemuda umat Islam bangsa Indonesia itu ngerti bahwa itu bukan perayaan Islam. Dan kalau kita merayakan itu berarti haram hukumnya. Karena itu merayakan pendeta. Sejarahnya ada 3, ada pendeta Valentino ya yang menolak keputusan kerajaan Romawi untuk wajib militer tapi menikahkan anak-anak mudanya. Ada juga namanya sejarahnya nggak jelas juga sebenarnya Valentine sejarahnya gitu loh. Ada lagi tentang Santo Valentino yang menyatakan bahwa raja bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan dan sebagainya sehingga dia dihukum mati sama Paus pada waktu itu. Atau cerita pemuda Afrika ya yang mencintai seseorang ya kan. Ya begitu. Jadi nggak jelas juga sejarah Valentine juga gimana gitu. Iya, iya, iya. Artinya Islam menyikapi Valentine itu sudah Udah jelas itu. jelas Iya. ya. Sudah jelas Iya. itu adalah haram. Ya haram Ya. gitu. Sebagaimana tadi Ustaz contohkan haramnya makan Babi dan anjing. daging babi dan anjing. Bukan makan daging babi dan makan daging anjing gitu. Iya, iya, Haram pun. Karena bukan makanan yang halal bagi kita. Betul, sudah jelas Ya ya. logikanya begitu gitu. Logikanya seperti itu. Artinya berarti harusnya kita ini para pemuda melek gitu. Ya. Bagaimana sikap kita? Ya tinggalkan itu. Ya. Tinggalkan jauh-jauh, maka berbuatlah yang baik. Ya, baik tentunya sesuai dengan yang diinginkan, yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Ustaz ya? Ya betul. Ya, ya. Baik mitra JC sekalian, alhamdulillah ini akan diminta pertanggungjawaban amalan-amalan kita, sehingga kita harus memiliki sikap ya, diri kita
ini yang baik kita jalankan, ini yang tidak baik tinggalkan. Apalagi saat kita bicara baik, jelas Ustadz ya. Nah bagaimana Ustadz mengukur kebaikan itu? Ya, kebaikan itu parameternya bukan dilihat dari kebanyakan orang. Kalau orang juga melakukan kebanyakan, maka kita ikutin, bukan itu kebaikan. Itu kalau kita buka dalam surat Al-An'am ayat 116, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang. Kebanyakan orang nanti akan menyesatkan diri kamu. Jadi kebaikan itu bukan diukur oleh banyaknya orang atau tren hari ini, bukan gitu. Tapi kebaikan itu datangnya dari Rasulnya. Kayak itu. Itu jadinya. Jadi dan kalau datangnya dari Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh ragu untuk menerima kebaikan itu. Sekecil apapun kita tidak boleh ragu kalau datangnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk memahami itu tentu kan tadi kata Ustadz mengikuti kajian, mengikuti pengajian, majelis ilmu gitu. Ya Ustadz ya? Iya, talim. Enggak ada lagi jalan keluarnya gitu kan. Nah, talimnya gimana Ustadz biar tadi kan kemasannya itu kan yang penyelenggaranya. Nah, terutama contohnya anak muda nih pengen hijrah lah gitu, yang kerennya gitu. Ya. Hijrah, dia mau rubah sikap dengan mengadakan pengajian. Bisa nggak Ustadz tunjukkan pengajian-pengajian yang ini menjadi referensi biar teman-teman ya para kaula muda kesini gitu. Kesini gitu. Bisa. Dan ini membuat kita nyaman, membuat kita ya gini, sekarang kita kan pengajiannya online, ya kan, sorban umat. Seperti ini ya? Ya seperti ini, bisa menjadikan rujukan. Misalnya kita besok-besok kita offline yang ngikut ini pengajian tentang gaya anak muda gitu kan, bisa aja. Ya. Kita nanti dirancang taklim offline gitu kan, bukan hanya online, sehingga ada yang namanya dialektika. Kalau ini kan monolog ya. Ada dialog juga nggak lihat, mungkin pakai Facebook ya kan nanyanya. Tapi kalau kita nanti offline ya kan kajian-kajiannya, maka itu ada dialektika antara murid dan guru. Di dalam Islam kan harusnya dalam kajian-kajian itu kan harus ada tanya jawab. Beda dengan agama lain. Agama lain tuh nggak ada yang tanya jawab gitu loh. Rasulullah setiap hari itu setiap habis isya pasti dia akan nanya melulu ya, bertanya sama sahabatnya, sahabat nanya gitu. Kalau di agama lain mohon maaf tuh nggak ada yang tanya jawab gitu. Iya. Jadi kajian-kajiannya interaktif online, ya? Interaktif jadi offline. Bisa jadi nanti kita penanggung jawab JIC, Radio JIC mengadakan itu kan. Insyaallah. Ya. Nanti insyaallah program sorban umat coba ini kita galakan untuk kita kopi darat. Wow, ya. Ya, apalagi kita ketemu dengan pengusaha kopi. Kopi semua. Ya, baik mitra JIC sekalian, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari mitra di streaming Facebook ini Ustaz. Iya, oke. Ya, ini dari Onif. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Siapa saja yang bertanggung jawab Ustaz akibat dari apa yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang ini? Solusinya. Yang pertama, yang bertanggung jawab diri dia sendiri. Karena di dalam Islam tidak ada oper pahala maupun oper dosa. Kan gitu. Yang pertama diri sendiri. Sebelum nanti yang lain lah ini pasti itu kan ya. Yang bertanggung jawab dalam hal ini siapa gitu kan. Misalkan gitu. Yang bertanggung jawab diri sendiri. Karena setiap ya kan amaluna wa amalukum. Amalmu ya amalmu, dia bertanggung jawab. Kalau dia berdosa dia bertanggung jawab. Ya, itu dari sendiri. Nanti kalau dibahas siapa yang bertanggung jawab, ya nanti ada yang lebih besar lagi yang bertanggung jawab gitu. Iya kan? Begitu. Berarti pertama diri sendiri yang bertanggung jawab. Kalau dia melakukan kebaikan, dapat kebaikan buat diri sendiri. Apabila dia melakukan keburukan, ya untuk diri sendiri. Karena tatkala ada diskusi, tatkala seluruh umat manusia yang ada di dunia ini melakukan kebaikan, ya kan, tidak akan menambah kemahabesaran Allah dan kemahasucian Allah. Begitu juga sebaliknya, seluruh penduduk dunia ini melakukan keburukan atau kemaksiatan,
itu tidak akan mengurangi kemahasucian kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dari diri sendiri. Iya, iya, iya. Nah, setelah diri sendiri, kan dia juga ada faktor eksternal tadi. Iya. Ya, sering kita dengar Pak Bawahu. Betul. Ya. Gimana peranan tanggung jawab orang tua? Iya. Juga terutama peranan tanggung jawab penguasa. Iya. Ya, penguasa setempat, terutama pemerintah. Oh gitu. Gimana menurut Ustaz? Ya, emang berjenjang. Ya kan? Oh, Setelah iya, diri iya, sendiri orang tua atau dia sebagai orang tua gitu Oh, kan. iya, iya, iya. Jadi imam untuk dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap tua kalau dia sebagai anak ya kan. Kalau sebagai orang tua dia bertanggung jawab kepada anak. Yang bertanggung jawab ya pemerintahnya. Begitu. Iya, iya, iya. Ini menjadi permasalahan, problematikanya. Apakah kita ya mayoritas umat Islam memakai pemerintahan Islam? Itu menjadi permasalahan gitu kan. Problematikanya sekarang begitu di Indonesia. Ya kan? Iya, 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 iya. Artinya bicara tanggung jawabnya, terutama tadi diri, juga orang tua, juga masyarakat. Ya. Ya. Bawahu itu bisa ketua RT, bisa ketua bisa presiden Iya, gitu dan iya, sebagainya gitu kan. Coba untuk saya tadi onip ya. Iya. Itu buka surat 17 ayat 71. Coba direnungin siapa yang bertanggung jawab di situ nanti. Ya. Gitu. Itu solusinya gitu, Ustaz? Itu solusinya. Nanti ada yang bertanggung jawab, itu yang bertanggung jawab dia. Gitu. Setelah dirinya, nanti yang lebih besar lagi, itu yang bertanggung jawab. Ya, baik mitra Jaisi sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ini menjadi perhatian buat kita semua. Ya. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa rohamahu bainahum. Iya. Ya. Dan orang beriman itu bersaudara. Ya. Saling sayang menyayangi menyayangi sesamanya. Ya, sehingga hari kasih sayang itu setiap hari gitu. Kasih sayang itu setiap hari. Nah, wujudnya apa Ustaz? Wujud kasih sayang sesama mukmin itu tadi. Wujud yang paling nyata ya itu adalah kita bersilaturahim. Silaturahim. Iya. Kita kan sekarang jarang silaturahim sama teman-teman gitu kan, sama tetangga, cuma saya hello doang gitu kan. Apakah kita tetangga silaturahim ke rumah, bukan ngerumpi ya, tapi ngobrol bagaimana sudah sholat kah, zuhur kah gitu kan, atau sekarang udah pada sehat nggak gitu. Ini Watawasabil haq. Iya, jadi watawa di dalam silaturahim nanti ada watawasabil haq, watawasabil sabri, watawasabil marham. Tiga item itulah yang menjadi unsur bahwa kita nanti tidak menjadi orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi. Tatkala tiga item itu dijalankan, kita tidak mengandung atau tidak menjadi yang dikatakan oleh Quran bahwa kita menjadi orang-orang yang rugi, ya kan? Iya. Ya, baik mitra Jaisi sekalian, jelas ya. Bahkan Islam memberikan aturan-aturan kepada kita yang tidak lain itu biar kita tidak masuk terjerembab dalam dosa gitu saja. Ya. Adakah pergaulan Islam mengajarkan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya gitu Ustaz? Pergaulan bukan lawan jenis, bukan mahramnya, ya sebenarnya harus ada hijab. Harus ada hijab. Boleh sih ada hijab, bisa hijab. Kan ada hijab secara pribadi, dia memakai jilbab dan sebagainya kan. Atau hijab sosial, dia jaga jarak ya. Sebenarnya yang jaga jarak sekarang udah Islamin, jaga jarak nih. Itu jaga jaraknya antara yang bukan muhrim. Tapi sholat bukan nggak jaga jarak gitu kan. Gitu. Jaga jarak karena ada virus. Iya, gitu. Harusnya jaga jadi, jarak karena hijab sosial. Kan kata Muslim yang baik itu adalah yang pria, kalau tundukkanlah pandangan matamu. Itu hijab sosial gitu, ya kan? Atau jaga jarak. Akhirnya kalau dia mau ngobrol berdua, harus ada temennya lagi dong, gitu. Nggak boleh berduaan, ya kan begitu. Itulah Islam ajarkan itu. Ada hijab, namanya hijab pribadi, dia memakai jilbab, mata untuk cowoknya, pandangan matanya ditundukkan dan sebagainya. Hijab sosialnya jaga jarak. Nggak seperti sekarang kan ya. Bablasan itu kan pergaulannya. Tapi itu kan pergaulan Ustaz. Masa nggak boleh bergaul gitu katanya.
ya tidak boleh. Tidak boleh ya. Banyak yang dicontohkan. Kita kan contohnya kebanyakan film ya. Iya, iya. Ya, misalkan kalau generasi sekarang filmnya Dilan 1990 ya. Kan gitu kan. 1991 itu contoh-contoh film yang Saya baru tahu. ya gitu itu. kan. Contoh-contoh film tentang pergaulan yang sangat bebas gitu lah gitu kan. Kalau di zaman saya ada filmnya Catatan Si Boy dan sebagainya gitu kan. Gitu. Ya berarti saat kita pergaulan dalam kehidupan itu, kita benar-benar harus mencontoh yang baik. Iya. Ya. Tentunya Rasul yang baik. Contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya, iya, iya. Iya. Dalam diri pribadi Rasul ada contoh yang baik bagi kita semua. Dalam setiap segi kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pergaulan dan sebagainya, ada contohnya Rasulullah mengajarkan itu. Sebagai seorang ayah, Iya. sebagai pemuda, sebagai kepala negara, Betul. sebagai kepala rumah tangga, semuanya ya, sebagai Ada sahabat, Rasulullah contohkan Islam kepada sesuai kita dengan semua. seluruh zaman, selalu up to date gitu kan Iya, ya. iya, iya, iya. Nggak ketinggalan zaman. Orang yang mengatakan Islam ketinggalan zaman, dia sendiri sebenarnya yang ketinggalan zaman. Oh, Begitu loh. iya, iya. Berarti bisa ente ternyata telat karena memang tidak mengikuti Rasul. Iya. Gitu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, baik mitra JC sekalian, sungguh luar biasa nih obrolan Amin. kita pada kesempatan ini. Ya, kita bukan hanya menyikapi Valentine, ya, tapi juga kita menyikapi secara umum bahwa perbuatan-perbuatan, budaya-budaya, tradisi-tradisi, aktivitas yang di luar Islam itu kita harus punya sikap Iya, tegas. tegas. Ya. No, tidak gitu. Ya. Kalau Jangan. kalau no saya drag apa ya? Aduh, kalau enggak no saya Valentine gitu kan. Ya. Karena ada begitu sekarang kampanyenya. Betul, betul. Menolak Valentine, no Valentine die gitu dan sebagainya. Ini kan enggak ada ya kan, enggak ada tuh. Nanti mulai sekarang nih, nah teman-teman di status masing-masing nanti tanggal 14 no Valentine die, no Valentine die gitu. Semuanya harusnya begitu ya kan? Iya. Untuk melawannya gitu. Salah satunya dengan gitu ya. Iya. Ya. Baik mitra JC sekalian, alhamdulillah kita sudah di pukul 11. Oke, Iya. keras saya kita. Ya, saat kita bicara umat, ya, obrolkan tentang Iya. itu, ya tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua, Betul. ya, terutama para asatid, para ulama, ya, yang harus kita duduk sama untuk bagaimana membicarakan kemaslahatan umat, karena ternyata lingkungan dan alam ini juga sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Betul. Ya. Kita sering dengar ustadz-ustadz kita menyampaikan jika sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Iya. ya, berarti iman bertakwa kan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apapun itu, apakah Valentine, apakah Bulentin, apapun jenisnya, itu dia tinggalkan. Ya. Betul. Sehingga Allah akan menurunkan keberkahan, rahmatnya, kasih sayangnya kepada negeri kita ini, terutama DKI Jakarta. Betul. Ya, dan juga sekitarnya. Sekarang lagi tinggi ya Omikronnya DKI Jakarta ya. Oh, ini merupakan ujian berarti. Ya, harus Lagi kita tinggi sikapi dia. dengan ujian, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang untuk pelajaran buat kita semua. Betul. Ya, Dan kita jangan takut. betul. Oke, Ya. gitu. Baik, mitra JC sekalian, sebelum kita akhiri mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan? Ya, seperti biasa bahwa yang terbaik ya kan. Ya. Bukan kita yang berdua di sini bicara, Betul, tapi yang terbaik adalah yang sama-sama mengamalkan pembicara ini. Iya, Ya kan gitu kan. Dari saya atau yang terbaik itu yang mengamalkan. iya. Dan setiap yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kita semua. Betul. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu dan kita tidak boleh ragu untuk menerima kebenaran itu. Ya. Ya saya mohon maaf, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mitra JC sekalian, demikian obrolan kita, Sobran Umat dipancarkan langsung di Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center, dan alhamdulillah kita sudah selesai dengan komitmen, memang waktu kita sampai jam 11 ya. Dan untuk itu kita berdoa selalu kepada Allah agar negeri ini, kita semua, keluarga kita, Ya, amin. ya, terutama pemuda-pemuda kita menjadi harapan bangsa ini, ya, dan juga terutama
para orang tua, kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, semoga selalu dimudahkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan ini selalu kita jaga dengan beraktivitas yang baik, salah satunya dengan berolahraga dan juga mengasah dunia alam pikiran kita untuk selalu qiraah, untuk selalu membaca, terutama tilawatil Quran. Ya, baik, mari sama-sama kita akhiri, dan tentunya mohon maaf atas segala kehilapan, dan kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir di media Facebook kami, dan terutama yang tadi sudah ikut interaktif ya, bertanya dari mudah-mudahan ada acara, dan insyaallah ya kita ada acara Kopi Darat, mudah-mudahan nanti insyaallah ya, mudah-mudahan kita rancang bersama. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah dengan melafazkan kalimat doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi bisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.